اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi Pastor Andi Simon, bagaimana dia framing mengenai MKC. Oke, mari kita simak apa yang Andi Simon katakan tentang MKC. Hari ini semua perhatian orang percaya ikut mendoakan proses yang dialami yang terkasih hamba Tuhan Bapak Muhammad Kaceh. Saya sampaikan di sini, buah iman itu akan mendatangkan sesuatu yang ajaib, besar, dan kemuliaan Tuhan. Dan saya sedang menunggu ketika Tuhan izinkan sidang dan saat membacai nota pembelaan atau apa itu, tidak salah pledoi atau apa gitu, menerangkan, saya rasa itu akan menjadi mimbar raksasa Bapak hamba Tuhan ini Muhammad Kaceh untuk menyatakan imannya. Ya, kayaknya orang-orang ini punya peran masing-masing ya. Bagaimana peran Joshua Tewu, bagaimana peran si Gilbert, dan ini peran lagi dari Andi Simon. Jadi dia memframing seolah-olah sidang ini berkaitan dengan keimanan si MKC. Nggak ada masalah dia mau pindah agama. Di dalam negeri ini, di Indonesia, tidak ada masalah. Itu bukan suatu perkara pidana untuk pindah-pindah agama, itu tidak ada masalah. Sekalipun kalau di dalam Islam, seorang yang keluar dari Islam dinyatakan murtad, ya cuma label murtad, labelnya murtad, hukumannya nanti di akhirat. Tetapi di dunia, di Indonesia, yang berlaku hukum Indonesia, nggak ada masalah. Dia mau murtad nggak ada masalah. Banyak orang Muslim yang pindah agama ke agama Hindu, ke agama Kristen, agama Buddha, ada. Sebaliknya juga begitu. Dan itu wajar-wajar saja bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada masalah. Cuman kan ini yang dihadapi oleh, masalah yang dihadapi oleh MKC ini bukan lantaran keimanan dia. Jangan di framing seolah-olah dia ditangkap karena dia Kristen. Bukan. Dia ditangkap karena kriminal. Karena dia melanggar pasal penodaan agama, penyebaran informasi bohong, pelanggaran undang-undang ITE. Itulah yang membuat dia bermasalah dengan hukum. Jangan dibelokkan ke sana kemari, seolah-olah dia ini teraniaya, ditangkap, dipenjara karena dia percaya kepada Yesus. Bukan itu, Pak. Bukan itu, Pak Andi Simon. Dan harap kalau Tuhan izinkan terjadi, ada siaran langsungnya. Dan saya mendapat baca sebuah berita yang mudah-mudahan ini benar, sudah disorot dari luar negeri, artinya internasional sudah menyoroti. Dan apakah yang terjadi saat sidang dan dia membacakan apa yang dia maksud dan tujukan dan bagaimana sebetulnya, atau istilahnya nota pembelaannya begitu. Saya ingat waktu zamannya Bapak hamba Tuhan
Saifuddin Ibrahim. Jadi kenapa kalau Anda ini dan kelompok Anda ini kok kesannya pengen sekali MKC ini diangkat menjadi isu internasional? Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari peristiwa-peristiwa ini? Kenapa Anda ingin sekali Indonesia ditekan oleh internasional? Kan Anda hidup di Indonesia, Anda warga negara Indonesia. Mengapa Anda berharap negara asing menekan negara Anda sendiri hanya demi seorang kriminal MKC? MKC ditangkap bukan karena dia percaya kepada Yesus, bukan karena dia memeluk agama Kristen, bukan. Percaya kepada Yesus itu tidak melanggar undang-undang pidana apapun. Pindah agama atau beragama Kristen itu bukan suatu tindakan pidana. Bukan itu, Pak. MKC ditangkap karena dia menistakan agama lain. Dalam hal ini agama Islam. Dan itu sesuai melanggar undang-undang di Indonesia. Apa urusannya media asing? Apa urusannya internasional? Ini urusan internal Indonesia. Seorang pelanggar hukum ada konsekuensinya, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Dan itu yang sekarang sedang terjadi kepada MKC. Jadi jangan diputar-putar ke sana kemari seolah-olah MKC ini ditangkap karena beriman kepada Yesus Kristus. Apalagi saya dengar Anda juga menyambungkan ini dengan peristiwa yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim. Sepertinya Anda di belakang orang-orang ini ya. Sepertinya Anda mendukung apa yang dilakukan oleh kriminal-kriminal ini ya. Yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat kontennya isinya hanya menjelek-jelekan agama Islam, menistakan agama Islam. Menurut Anda penistaan terhadap agama itu perbuatan baik atau tercela? Kalau menurut Anda perbuatan baik, ya mohon maaf, Anda berarti sama jeleknya seperti mereka. Kalau Anda anggap menistakan suatu agama itu adalah perbuatan jelek, kenapa kok Anda dukung mereka? Mereka menistakan agama. Babak belurkah? Pemukulankah? Termasuk yang dialami dioles kotoran manusiakah? Tentu kita sudah tahu hal ini. Sambungannya apa? Semua itu tidak dapat memisahkan kita, Bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu juga dong, dari kasih Tuhan. Jadi gini Pak Andi Simon, gimana ya, saya harus jelasinnya ya. Ini si KC ini ditangkap, ditahan bukan karena dia beriman kepada Yesus, tapi dia melakukan penistaan agama sehingga dia ditangkap dan ditahan. Kemudian di dalam tahanan, dia dianiaya oleh rekan sesama tahanan. Oke? Kenapa dianiaya? Karena rekan sesama tahanannya sakit hati dengan apa yang dilakukan MKC yang menistakan agama mereka. Oke, jadi dua kasus, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Yang MKC telah melakukan penistaan agama, kemudian dia ditahan, di tahanan dia dipukuli oleh rekan sesama tahanan, lantaran mereka sakit hati dengan apa yang diperbuat oleh MKC yang telah menistakan agama mereka. Paham ya? Jadi jangan dibuat seolah-olah MKC ditangkap, dipenjara, dan dianiaya itu karena MKC beriman kepada Yesus. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Banyak orang yang pindah agama, kemudian beralih beriman kepada Yesus, tapi dia jadi seorang Nasrani yang baik kepada tetangga, menjaga perkataannya, tidak menyakiti siapapun. Dia sibuk dengan
eh, beribadahnya. Dan itu banyak saya kenal orang yang seperti itu. Orang-orang Nasrani yang baik yang sibuk dengan urusan agamanya, dia berusaha menjadi orang yang baik dengan harapan kelak dia masuk surga. Nah itu kan suatu contoh yang baik. Tapi kalau MKC dan Saifuddin Ibrahim tiap hari-harinya menghina Islam, menistakan ajaran Islam, sedangkan dia hidup di tengah-tengah ratusan juta umat Islam. Otomatis dong umat Islam banyak yang marah sama dia. Dan kemarahan mereka bisa dilampiaskan dengan cara-cara yang kita nggak bisa kira-kira. Ada yang mungkin melampiaskan kemarahannya dengan marah-marah biasa, debat di YouTube. Ada yang mungkin marah-marahnya dengan cara maki-maki aja. Ada yang mungkin dia marah-marahnya nekat, pakai fisik. Bisa seperti itu. Macam-macam. Nah, kalau yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte, ya dia melakukan dengan caranya, melampiaskan amarahnya. Karena sesuatu yang dianggap sakral, suci oleh dia, telah dinistakan oleh MKC. Gitu loh. Jadi, framing yang Anda bangun ini lemah sekali. Ya mungkin orang-orang bodoh aja yang percaya dengan Anda. Tapi kalau orang ada sedikit kejujuran dalam hatinya, mau melihat masalah ini secara faktual, secara realita, ya mereka tentu akan menyesalkan statement Anda ini. Hendaki dan Tuhan memberkati. Saat sidang itu terjadi, itu akan menjadi mimbar raksasa. Orang-orang akan mendengarkan, melihat, dan menjadi saksi bagaimana sikap Bapak Muhammad KC ini. Dan sikap itu akan menunjukkan siapakah yang beliau sembah. Ya, jadi Anda bangun framing ini seolah-olah memang MKC ini diadili karena dia percaya kepada Yesus. Jadi itu framing yang Anda bangun. Gilbert framingnya beda dengan Anda. Joshua Tewu beda lagi. Beberapa orang lagi beda lagi. Anda beda juga. Saifuddin Ibrahim beda juga. Saifuddin Ibrahim, Gilbert, dan si Joshua Tewu memframing bahwa apa yang dilakukan oleh MKC ini lantaran ingin membalas terhadap penistaan dalam tanda petik yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Abdul Somad hanya menjawab pertanyaan dari jamaah, dan itu terjadi di masjid, di dalam masjid, kuliah subuh, di ruangan tertutup, hanya untuk konsumsi orang-orang internal saja, hanya untuk konsumsi kaum muslim, tidak untuk disiarkan keluar, tidak dalam rangka siaran di TV atau pengajian di lapangan terbuka, tidak. Ini hanya untuk orang-orang muslim saja di dalam masjid, di ruangan tertutup. Apa salah Ustadz Abdul Somad? Kita tahu kok di banyak di gereja juga ada di situ terjadi menjelek-jelekan Nabi Muhammad juga ada, menjelek-jelekan agama Islam juga ada. Tetapi itu kan diskusi antar kalian sendiri, tidak disebarkan keluar. Kami tidak mendengar, kami tidak tahu. Ada yang melaporkan? Nggak ada. Tapi begitu kalian sebarkan, berarti kalian telah menimbulkan polemik ke dunia luar. Ya toh? Kalau memang itu pengajian acara forum tertutup, berarti yang menyebarkan itulah yang melakukan tindakan kriminal. Sementara diskusinya sendiri di dalam gereja, pembicaraan mengenai menjelek-jelekan Islam di dalam gereja, di ruangan tertutup hanya untuk konsumsi jemaat gereja, itu bukan pelanggaran hukum. Bukan pelanggaran hukum.
Tapi bila mana ada salah satu di antara orang di dalam gereja itu yang merekam dan mempublish ke medsos, maka dialah sebenarnya pelaku kriminalnya. Bukan si pastor atau si pendeta atau siapa aja yang melakukan kesaksian di dalam gereja itu yang melakukan tindakan kriminal. Dia sah-sah saja wong di ruangan tertutup. Iya kan? Nah, gitu loh logikanya. Jadi si MKC ini jangan di framing macam-macam seolah-olah dia tidak bersalah. Ini salah. Kalau Anda menganggap apa yang dilakukan oleh Yahya Walloni salah, ya memang salah. Tetapi kalau Anda melakukan hal yang sama dengan Yahya Walloni, ya berarti Anda sama-sama salah dengan Yahya Walloni. Makanya saya yakin sekali orang-orang yang menistakan ajaran Nasrani, menistakan ajaran Kristen, sebenarnya justru menyenangkan orang-orang seperti MKC, Saifuddin Ibrahim, dan lain-lainnya yang seperti mereka. Kenapa? Karena itu memberikan alasan bagi mereka untuk menistakan ajaran Islam. Jadi mereka malah senang ini kalau ada orang menjelek-jelekan ajaran Kristen. Karena itu akan mereka jadikan sebuah alasan untuk menjelek-jelekan Islam. Dengan alasan merespon, mereaksi. Seperti itu. Padahal logika yang dibangun mereka itu logika orang-orang bodoh. Kalau Anda melihat suatu kemungkaran, lalu Anda melakukan hal yang sama, mungkarnya Anda juga sama-sama kerjakan, berarti Anda sama-sama jelek, sama-sama penista. Mau alasan itu mereaksi, merespon, ini, itu, sama saja. Kecuali kalau pemahaman itu atau agama itu hanya dipeluk oleh orang yang menistakan ajaran agama Anda saja. Kalau Anda serang balik, ya Anda serang balik orang itu sendiri. Tetapi kalau ternyata agama itu dianut oleh ratusan juta orang, dan Anda menistakan ajaran agama itu dengan alasan untuk merespon terhadap salah satu oknum pemeluk agama itu yang telah menistakan agama Anda, berarti Anda sengaja membuka front permusuhan dengan ratusan juta orang lainnya. Itu kan suatu tindakan bodoh. Harusnya Anda fokus terhadap orang yang menistakan agama Anda. Laporkan ke pihak yang berwajib dengan dibantu oleh lembaga atau organisasi Kristen misalnya membantu Anda. Tapi kalau laporan Anda tidak diterima, ya jangan marah. Mungkin bukti Anda kurang kuat. Mungkin tuduhan Anda tidak benar. Mungkin syarat-syaratnya belum terpenuhi. Seperti kasus misalnya yang Anda tuduhkan kepada Ustadz Abdul Somad. Lawang Ustadz Abdul Somad tidak melakukan tindakan kriminal. Dia hanya di forum pengajian intern. Dan itu di tempat yang tertutup. Tidak disiarkan keluar. Yang salah siapa? Yang salah yang menyiarkan keluar. Itu pun 3 tahun kemudian. Jadi harus jelas. Jangan maksa-maksa Ustadz Abdul Somad harus dikriminalisasi. Nggak benar itu. Oke, kiranya apa yang saya sampaikan bisa sedikit menambah informasi, bisa sedikit membuka pemikiran agar kita tidak ditipu oleh orang-orang tukang framing ini, apapun status sosialnya dia. Walaupun dia itu seorang Gilbert, walaupun dia itu seorang Joshua Tewu, walaupun sekalipun dia seorang Andi Simon yang terkenal bisa katanya dalam tanda kutip bisa mengobat-ngobati orang. Cuma kita belum tahu buktinya secara medis. Bisa enggak itu? Apakah benar yang disembuhkan itu orang sakit atau orang apa, saya belum tahu juga. Ya, walaupun siapa tokoh-tokoh yang punya status sosial seperti mereka-mereka ini yang memframing, kita jangan
terbawa gitu loh. Jangan karena yang bicara Joshua Tewu lalu kita ya seperti oknum-oknum Habib dalam tanda kutip itu. Jangan seperti karena yang ngomong Gilbert lalu kita ya saja. Apalagi kalau yang ngomong Andi Simon, wah tambah terkecoh kita. Jadi kita harus fokus. Memang KC ini seorang kriminal, pelanggaran hukum, membuat gaduh. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Karena dia tidak pernah menyesali, tidak pernah minta maaf kepada umat Islam. Dan dia merasa benar. Dia merasa benar, itu yang salah. Dan bagi sahabat-sahabat saya, orang-orang Nasrani, perlu diingat bahwa, perlu dipahami juga bahwa MKC ditangkap dan diadili bukan karena dia beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena dia beragama Nasrani. Bukan itu. Dia ditangkap karena dia menistakan ajaran Islam. Apapun alasannya, penistaan kepada suatu agama itu dilarang. Selesai. Siapapun yang menista, apakah dia oknum umat Islam atau oknum umat agama lain. Penistaan agama adalah suatu perbuatan pidana. Dan itu harus dihukum. Kalau Anda menjumpai orang menistakan agama Anda laporkan ke pihak yang berwajib. Fokus kepada orang itu aja, jangan balik menista agamanya. Karena berarti Anda sama-sama jahatnya dengan orang itu. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.